Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi tema 3 tentang makanan sehat. Kita akan lebih detail pada subtema 1, 2, dan 3 di pembelajaran 3, 4, dan 6. Baik, keragaman di lingkungan sekitar. Kalian bisa lihat di bawah ini ada gambar masyarakat sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti. Ya. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Nah, kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Selain itu, misalnya ketika kalian ingin memakan makanan yang sehat, kalian misalnya ingin makan buah-buahan, ingin membeli buah pepaya. Nah, kalian tentunya untuk mendapatkan pepaya harus pergi ke pasar. Kemudian kalian di pasar berinteraksi dengan pedagang pepaya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh interaksi sosial ya. Seperti itu. Jadi kalian untuk mendapatkan tubuh yang sehat harus makan makanan yang sehat. Misalnya tadi salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan. Ketika kita membutuhkan buah-buahan, kita bisa membelinya di pasar. Di sana kita berinteraksi dengan penjual buah. Nah, interaksi kita dalam proses jual beli ketika sedang membeli pepaya di pasar merupakan contoh interaksi sosial. Sama halnya seperti dengan kerja bakti. Kerja bakti juga merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa Umar memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Kemudian ketika contoh tadi ya, kalian ke pasar membeli buah. Nah, saat di pasar, tentunya para pedagang, dan pembeli yang ada di pasar tidak semuanya berasal dari suku yang sama. Pasti terdiri dari beragam suku, beragam budaya, dan agama. Meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman, kepada orang lain, agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Jadi, agar tetap dapat hidup rukun, kita harus memiliki sikap toleransi kepada orang lain. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Meskipun di sekitar kita terdapat banyak keragaman, baik keragaman suku, budaya, keragaman bangsa, maupun keragaman agama, maka kita tetap harus bekerja sama. Memangnya apa saja manfaat bekerja sama dalam keragaman? Ya, contohnya kalau di sekolah kalian bekerja kelompok dengan teman-teman. Manfaat kerja kelompok yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dengan bekerja kelompok, kita dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Dan manfaat yang keempat, belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat orang lain.
Jadi saat kalian bekerja kelompok dengan teman-teman, pasti ada perbedaan pendapat. Nah, dengan bekerja kelompok, maka kita akan belajar bagaimana bertoleransi dalam menghargai pendapat orang lain. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Tentunya kalian sudah pernah ya melakukan kerja kelompok di sekolah. Keragaman adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tertulis. Contohnya peraturan atau dokumen. Kemudian jenis adat istiadat yang kedua adalah adat istiadat tidak tertulis. Contohnya cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Contoh adat istiadat di Indonesia. Yang pertama, Ngaben. Ini adalah adat istiadat yang berasal dari Bali. Kemudian ada Tabuik, berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada Dukderan, ini berasal dari Semarang. Dan Lompat Batu Fahombo, ini merupakan adat istiadat dari Nias, Sumatera Utara. Seperti ini ya contoh gambarnya. Orang yang sedang melakukan lompat batu Fahombo di Nias. Selanjutnya, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah makna atau arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang Garuda Pancasila di bagian kaki ya, kaki burung Garuda mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Adanya keragaman budaya di masyarakat ternyata sangat bermanfaat loh untuk kehidupan bangsa Indonesia. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Jadi meskipun banyak keragaman di bangsa Indonesia, namun itu menjadikan bangsa Indonesia bersatu. Kemudian manfaat yang keempat adalah sebagai ikon pariwisata. Dan yang kelima, adanya keragaman bagi bangsa Indonesia bermanfaat untuk memupuk sikap toleransi. Keragaman di Indonesia. Kita sudah tahu bersama ya bahwa bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang besar. Dari segi wilayah, Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini juga membuat Indonesia kaya akan keragaman seperti suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Misalnya, kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan tentu berbeda dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah pesisir atau pantai.
Kalau di daerah pegunungan, misalnya masyarakat bekerja sebagai pekebun teh, pekebun kopi. Kemudian masyarakat di daerah pesisir atau pantai memiliki kegiatan ekonomi sebagai nelayan, sebagai penjual ikan, sebagai pemandu wisata di daerah pantai, dan lain-lain. Nah, keragaman ini menimbulkan perbedaan. Namun, kita masyarakat Indonesia sebaiknya tetap bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun terdapat keragaman ataupun perbedaan, namun tetap satu jua. Kita harus tetap bersatu ya. Keragaman dalam suatu organisasi. Keragaman dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada organisasi. Apa yang dimaksud organisasi? Organisasi adalah suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan ini menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Keragaman antar anggota juga dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan organisasi. Keragaman yang dimiliki tiap-tiap anggota disatukan dalam satu tujuan. Jadi, di dalam organisasi pasti terdapat keragaman. Nah, keragaman ini bukan menjadikan sebagai pemecah persatuan, ya. Namun, keragaman ini justru menjadi kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena dalam organisasi semua individu memiliki tujuan yang sama. Oke, terima kasih ya anak-anak semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.